Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Gimana kabar kawan-kawan untuk hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, kawan-kawan atau saudara-saudari, jangan lupa untuk tetap menjaga ataupun mematuhi protokol kesehatan, dikarenakan situasi daripada negara kita sedang mengalami wabah, yaitu COVID-19. Oke, selamat datang di channel belajar kita. Untuk sebelum kita masuk lebih lanjut, kawan-kawan jangan lupa untuk malam hari ini kita akan membahas pengertian daripada hukum. Seperti biasanya, setiap video yang saya upload adalah semua berbau hukum, dimana kita semua untuk bisa memahami dan belajar untuk mengenal daripada hukum itu sendiri, apalagi kita semua mahasiswa. Jadi video yang saya bagikan ini bukan hanya kepada mahasiswa pelajar, tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya. Kita akan membahas pengertian daripada hukum positif, kemudian hukum negatif. Ada nggak sih hukum negatif? Nah, kita akan bahas dan juga contoh daripada hukum positif itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah hukum positif. Jadi, pernah nggak kita mendengar atau kawan-kawan mendengar istilah daripada hukum positif itu sendiri? Terus, kalau ada istilah hukum positif, apakah ada hukum negatif? Nah, ayo kita bahas. Jadi begini, pengertian daripada hukum positif itu adalah sebuah hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di suatu tempat tertentu. Simpelnya saja, hukum positif itu hukum yang lagi diberlakukan di suatu negara kepada warga negaranya. Kita ambil contoh aja Indonesia yang menganut hukum positif atau ius constitutum dalam bahasa Latinnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya positive law. Tujuan daripada hukum ini bahwa tidak lain daripada untuk mengatur masyarakat atau warga negaranya dalam suatu negara untuk mencapai tujuan dalam hal kemakmuran atau kedamaian dalam suatu negara maupun warga negaranya. Hukum positif itu berasal dari bahasa Latin, yakni yang tadi yang sudah saya katakan adalah ius positum dan ius constituendum. Yang kedua istilah ini sih pengertiannya juga sama, dia nggak berbeda, dia sama-sama dari bahasa Latin. Terus hukum positif itu ada di mana? Ya kan? Pasti pertanyaannya seperti itu. Jadi hukum positif itu ada di setiap negara dan dengan istilah yang berbeda-beda, yang tujuannya sudah saya katakan tadi, untuk mencapai tujuan memakmurkan atau mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara.
Contoh daripada hukum positif ini adalah undang-undang. Undang-undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah PP, kemudian peraturan presiden, kemudian pergub, perda, itu adalah hukum positif. Di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini dia mencakup keseluruhan daripada aturan hukum. Entah itu hukum pidana, hukum perdata, itu adalah hukum positif. Lebih spesifiknya seperti itu, lebih umum. Kemudian undang-undang itu dibuat sebuah aturan yang dibuat. Contoh kecilnya adalah kemarin yang undang-undang yang sempat menjadi kontroversi pro dan kontra oleh rakyat terhadap aturan tersebut, yakni Undang-Undang Tenaga Kerja atau Omnibus Law. Itu adalah hukum positif. Kemudian juga peraturan pemerintah, yakni kebijakan-kebijakan dari menteri yang ditetapkan dan disahkan oleh presiden. Sekarang itu kalau peraturan pemerintah yang lagi booming-boomingnya, yang sedang beredar, yakni soal wakaf kalau nggak salah. Nah, itu adalah contoh daripada peraturan pemerintah. Kemudian pergub itu adalah peraturan gubernur dalam suatu daerah provinsi, di mana ketika daerah tersebut harus memiliki aturan di mana masyarakatnya sedang mengalami krisis ekonomi maupun dan lain hal, maka di situ timbullah pergub yang akan dibuat oleh gubernur pada daerahnya tersebut. Kemudian perda, peraturan daerah, ya ini bupati. Kemudian hukum positif itu juga nggak cuman berlaku di negara doang, bisa di tempat lain, yakni kalau misalkan saudara bekerja di kantor, itu hukum positif juga berlaku di situ. Kemudian dalam ruang lingkup keluarga, adat istiadat. Jadi kemarin sudah saya paparkan tentang pengertian daripada hukum adat itu adalah sebuah hukum yang tidak tertulis namun diterapkan. Tetapi di luar daripada itu ada juga hukum positif yang tetap berlaku, karena hukum positif itu dia mencakup semua dalam suatu negara maupun di daerah masing-masing masih memberlakukan hukum positif tersebut. Tapi hukum positif juga ada di sana, di mana saat terjadi sebuah sengketa atau masalah yang berakibat hukum, maka yang pertama mereka ambil ke jalur hukum adat jika daerah tersebut masih menganut hukum adat. Kemudian melalui jalur hukum adat ini tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka hukum positif akan hadir. Contoh kecilnya adalah dalam sebuah rumah tangga biasanya terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ADRT. Di mana ADRT ini adalah sebuah hukum positif yang diatur oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah hukum positif. Nah, kemudian kita sudah membahas hukum positif, pengertian daripada hukum positif, contoh. Kemudian yang terakhir adalah apa itu hukum negatif? Ada enggak? Jadi sebenarnya hukum negatif itu enggak ada. Cuman orang suka menalarkan yang salah aja. Contohnya pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan ada hukum positif, ya berarti ada hukum negatif. Nah, di sini kita hanya bisa merasionalkan, tidak perlu dengan pemaparan-pemaparan yang kita ambil daripada teori-teori hukum. Karena dalam teori hukum juga nggak ada hukum negatif.
adanya hukum positif doang. Tetapi kita merasionalkan hal tersebut, kita menjelaskan saja hukum negatif itu nggak pernah ada, dan jarang juga orang menyebut hukum negatif itu juga. Tapi untuk kita memudahkan, kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kita pakai saja hukum kebalikan daripada hukum positif itu sendiri. Yaitu apa? Contohnya sebuah aturan hukum positif yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu adalah hukum negatif. Mungkin seperti itu saja, tapi maksudnya kita membenarkan hukum negatif ini atau enggak, itu sebenarnya kita juga nggak bisa membenarkan ada atau enggak, salah atau enggak bisa juga. Tapi selama saya belajar tentang hukum, saya nggak pernah menemukan hukum negatif. Cuman menjelaskan, menalarkan, atau secara spesifik kita memahami hukum daripada negatif itu untuk lebih simpel. Yang lebih simpelnya adalah kita bikin kebalikan daripada hukum positif itu, yakni hukum yang sudah tidak berlaku lagi dalam masyarakat atau dalam suatu negara. Kita seperti itu aja. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan di malam hari ini, pengertian daripada hukum positif, tujuan hukum tersebut, maupun contoh daripada hukum positif. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesempatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam dan shalom. Terima kasih.